والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah selesai dari pasal yang ke-7 berhubungan dengan sifat apa ini? Iqbal. Belum selesai? Baik, masih tersisa berapa hadis? Satu hadis. Tentang sifat apa dulu pasal yang ke-7 ini? Berhubungan dengan sifat ma'iyah. Sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sifat ini tidaklah bertentangan dengan sifat ulu. Yang kesimpulannya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan hamba-hambanya dari sisi cakupan ilmu, yaitu Allah mengilmui semua apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan secara khusus Allah bersama orang-orang yang Dia cintai dari sisi pembelaan dan pengokohan, juga pemberian pertolongan. Tapi dalam keadaan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsy. Kita lanjutkan masih pada fasal ini, hadis yang terakhir, yaitu wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a sahabatu aswatahum bidzikr. Tatkala para sahabat mengeraskan suara-suara mereka dengan bacaan zikir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innama tad'una sami'an basiran qariba innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi. Hadis ini akhwani fillah, yaitu potongan dari hadis muttafaqun alaih yang datang dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Yang awalnya kisah di mana Abu Musa menceritakan bahwasanya mereka dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar, dan manusia mengeraskan suara mereka dalam bacaan takbir. Maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum. Dikatakan oleh Al-Alama Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a as-sahabatu aswatahum bidzikr, wa dzalika fi ghazwati Khaibar. Dan
ini kebanyakan safar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, safar untuk berperang, untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam peperangan Khaybar, kejadian yang disebutkan dalam hadis ini, kama jaa fi ba'di turuqil hadis, sebagaimana datang dalam sebagian jalan hadis, yaitu dalam riwayat Bukhari nomor yang ke-4205. Wa anna dzikra alladzi rafa'u bihi aswatahum huwa takbir Allahu akbar la ilaha illallah. Dan bahwasanya zikir yang mereka mengangkat suara dalam membacanya yaitu takbir, lafaz Allahu akbar la ilaha illallah. Wa qauluhu irba'u, maknanya urfuqu, yaitu apa? Bersikap lembutlah kepada diri-diri kalian sendiri. Naam, atau hawwinu ala anfusikum, itu jangan persulit, jangan perberat diri-diri kalian sendiri dengan berteriak-teriak, mengeraskan suara, mengeluarkan energi yang banyak. Naam, irba'u ala anfusikum, yang secara mudahnya berarti apa? Kasihilah diri-diri kalian sendiri. Jangan kalian buat kesusahan, jangan kalian buat berat dengan perbuatan-perbuatan kalian itu. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Di sini fa namanya fa apa ini? Indak ya Talha? Fa untuk menunjukkan ta'lilul amr. Nah, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Karena sungguhnya kalian itu tidaklah sedang berdoa kepada al-asam. Apa makna asam? Indak ya Ridwan. Yang tuli. Nah, karena kalian itu tidak sedang berdoa meminta kepada zat yang tuli, wala ghaiban, tidak pula sedang berdoa kepada zat yang zat hadir. La yasma'u du'aakum wala yarakum, yang tidak mendengar doa-doa kalian, tidak pula melihat kalian. Sebab mengeraskan suara, berteriak-teriak itu tentunya apa? Ya, ketika seseorang ingin meminta kepada sesuatu yang tidak mendengar sehingga butuh mengeraskan suara, atau yang tidak hadir agar datang. Nah, fanafal afatal mani'ata minas sam'i wal afatal mani'ata minal nazar fa asbata diddaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiadakan perkara yang menghalangi dari mendengar, yaitu apa? Asam. Dan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tiadakan perkara yang menghalangi dari melihat. Itu sesuatu yang gaib tidak melihat, yang tidak hadir tidak melihat. Nah, dan itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengar dan mengetahui. Wa asbata diddaha, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan diddahuma, yaitu lawan dari keduanya. Faqala innama tad'una sami'an basiran qaribah. Nah,
sungguhnya kalian itu sedang berdoa kepada As-Sami', zat yang maha mendengar, Al-Basir, zat yang maha melihat, qariban, yang dekat. Fala da'iya li raf'is shaut, sehingga tidak ada pentingnya, yaitu tidak ada sesuatu yang menuntut untuk mengangkat suara. Untuk apa mengangkat suara? Untuk mengeraskan suara. Sebab yang kalian minta adalah zat yang maha mendengar. Dengan suara lirih saja Allah maha mengetahui. Bahkan yang tidak muncul darinya suara, Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati. Sungguhnya zat yang kalian berdoa kepadanya itu lebih dekat kepada kalian lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada dia dengan leher unta tunggangannya. Allah lebih dekat dengan si hamba tadi daripada si hamba tersebut dengan leher unta yang dia tunggangi. Naam. Kenapa? Karena Allah mengetahui semuanya. Tidak ada yang terluput dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Wa huwa qaribun mimman da'ahu wa dzakarah. Sebab Allah Subhanahu wa taala dekat dengan siapa saja yang berdoa kepadanya dan mengingatnya dengan kedekatan apa ini? Hendak ya Arin. Kedekatan yang ammah kepada orang yang berdoa. Kedekatan yang khusus. Naam. Baik. Yang khusus, yaitu Allah akan mendengarkan dan mengabulkan permintaannya. Fala hajata li raf'il aswat, sehingga tidak butuh untuk mengangkat suara. Wa huwa qaribun yasma'uha idza khufidat kama yasma'uha idza rufi'at. Dan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha dekat, mendengar doa-doa hambanya apabila dilirihkan suaranya, sebagaimana Allah mendengar doa-doa hambanya ketika dikeraskan suaranya. Dan ini jelas. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Dan lafaz akhwani fillah, innal ladzi tad'unahu, ini lafaz yang infarada bihi Muslim. Baik. قال علم الفوزان حفظه الله تعالى والشاهد من الحديث أن فيه إثبات قرب الله سبحانه من داعيه. Bahwasanya pada hadis ini terdapat penetapan kedekatan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang meminta kepadanya, orang yang berdoa. Yasma'ul aswat al-khafiyah. Allah mendengar suara-suara yang lirih, yang tidak dia keraskan. Kama yasma'ul aswat al-jahriyah, sebagaimana Allah mendengar suara-suara yang keras. Fa afadat hadhihi al-ahadits jami'an itsbata ma'iyyatillahi li khalqihi wa qurbihi minhum. Sehingga hadis-hadis ini secara keseluruhan memberikan faedah penetapan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan para makhluknya. Baik itu kebersamaan yang sifatnya umum maupun yang khusus.
Juga apa? Kedekatan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Allah dekat. Naam. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mendengar semuanya, melihat semuanya dan mengetahui semua yang dilakukan oleh hamba. Wa sama'ihi li aswatihim, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar suara-suara mereka secara keseluruhan, wa ru'yatihi li harakatihim, dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala terhadap gerakan-gerakan mereka. Wa dzalika la yunafi 'uluwahu wa istiwa'ahu 'ala 'arsyih. Dan yang demikian itu tidaklah meniadakan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan istiwanya di atas arsy. Naam. Jadi Allah dekat dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arsy-Nya. Naam, wa qad taqaddama al-kalamu 'ala al-ma'iyyah wa anwa'iha. Dan telah lewat pembicaraan tentang ma'iyyah dan jenis-jenisnya. Baik itu ma'iyyah 'ammah maupun khassah, ini harus sudah betul-betul paham. Wa syawahidiha minal Qur'anil Karim, dan juga dalil-dalilnya dari Al-Qur'anul Karim. Di antaranya apa? Dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan ma'iyyah 'ammah. Indah ukasha. Dalil dari Al-Qur'an yang menetapkan ma'iyyah 'ammah. Tayyib, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yang menunjukkan tentang ma'iyyah khassah. Indah Aba Yahya, innallaha ma'as sabirin. Tayyib, yang lainnya apa Ridwan? La tahzan innallaha ma'ana. Tayyib, yang lainnya apa Hudzaifah? Nah, sama. Wallahu ma'as sabirin intinya. Wa ahsinu innallaha ma'al muhsinin. Apa? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Baik. Dalil yang banyak akhwan yang padanya penetapan ma'iyah yang khassah, yang intinya berupa nasr wa ta'yid, pemberian pertolongan, pemberian penguatan, pengokohan. Baik, telah lewat itu dalam pembahasan di bab awal. Ma'a tafsiri tilka syawahid wallahu a'lam, bersamaan dengan penafsiran dalil-dalil tersebut, wallahu a'lam. Dan juga telah kita bahas syubhat yang dibawakan oleh ahli bidah seputar ma'iyyah. Bisa merujuk pada pembahasan Al-Qawaidul Muslah. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala membuat pembahasan khusus tentang hal ini dikarenakan banyaknya syubhat seputarnya. Tayyib, barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.